Mindset seorang pecundang itu adalah orang yang saking takutnya untuk sukses sampai dia jadiin semuanya di hidup dia jadi alasan. Di sini gue ngerti banget sama kalian, dimana setiap orang itu punya start berbeda ya, garis mulai yang berbeda-beda. Makanya ada yang bilang ada yang mulai dari nol, ada orang yang mulai itu benar-benar dari minus ya. Setiap hari keluarganya itu dicari sama debt collector. Ada yang garis nolnya berbeda ya, tadi itu dari minus, ada yang mulai dari nol. Dari nol ini mungkin masih ada orang tuanya, masih bisa biayain sedikit-sedikit, cuman sampai lulus sekolah dan harus bisa sendiri. Di sini gue mau tekanin sekali lagi ke kalian, apapun yang terjadi di hidup kalian itu bukan sesuatu yang kita bisa kontrol. Ya, faktor kita dilahirin di mana, keluarga kita seperti apa, orang tua kita berhutang atau enggak, itu bukanlah sesuatu yang kita bisa kontrol. Satu-satunya hal yang kita bisa lakukan adalah kita fokus ke apa yang kita bisa ganti. Ini contohnya, misalnya orang tua kita berhutang, itu sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Yang kita bisa ubah adalah mentalitas kita menghadapi hal itu. Contohnya, gimana cara kita malah bisa bantu orang tua kita? Skill apa dari diri kita yang bisa kita upgrade dengan dunia yang sekarang sudah serba informasi? Skill apa yang kita bisa serap dari internet secara gratis dan bisa kita aplikasikan bahkan di diri kita untuk mensupport orang tua kita? Daripada kita cuma menyalahkan, ini bokap gue ini tukang judi ya. Bokap gue itu setiap hari cuma kerjanya main judi slot. Rugi terus ya. Suka main cewek, suka mabok-mabokan, bawa debt collector ke rumah. Gue gimana cara mulainya? Lu ngomong enak, orang tua lu gak begitulah, gue minus gimana? Itu sesuatu yang kita gak bisa kontrol gitu loh. Jadi jangan salahkan orang tua kita. Kita terima aja, kita terang, oke, kondisi gue mulai dari minus. Tapi next step-nya, kalau kita mau jadi lebih baik, apa yang kita harus lakukan? Biar kita bisa at least ke 0 dulu nih bahkan nih. Sebelum ke 1, 2, dan 3. Lu memang nggak bisa kontrol apa yang terjadi. Tapi yang lu bisa kontrol adalah cara lu merespon hal tersebut yang terjadi di hidup lu. Ini berlaku dari start kita, dan ini berlaku di tengah jalan. Contohnya, lu buka suatu usaha. Lalu ternyata udah planning banyak, usahanya nggak laku. Lu bikin sebuah channel YouTube. Ternyata nggak ada yang nonton. Lu coba jualan di sekolah, malah dicemooh sama teman-teman. Dikata-katain, lu jualan lu. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah gimana caranya kita bisa merespon terhadap hal-hal tersebut. Gue tahu ya, bikin video kayak gini mungkin bukan untuk semua orang. Mungkin ada teman-teman di sana yang mungkin ngerasa, ya udahlah, memang hidup gue udah susah, gue mau begini aja hidupnya. Tapi gue bikin video ini untuk orang-orang sedikit dari kalian yang mau berubah. Ada sedikit aja dari kalian yang gue bisa bantu ya dengan video-video seperti ini. Itu udah bikin hati gue senang banget. Hidup itu memang pilihan ya. Lu mau jadi lebih baik, lu mau sama aja, lu mau jadi lebih jelek ya. Lu mau mabok-mabokan, mau berjudi, mau main cewek, itu silahkan. Hidup kalian. Gue bukan orang tua kalian. Gue nggak bisa memaksa kalian untuk mau jadi yang lebih baik. Jadi benar-benar pilihan kalian. Kalian mau stay di situ atau kalian mau jadi yang lebih baik. Gue mau kasih tahu kalian, untuk menjadi seorang yang dinilai sama masyarakat adalah sukses, jalan untuk mencapai sana itu nggak gampang sama sekali. Banyak ini, gue sebutnya adalah harga yang harus dibayar. Maksudnya apa dengan harga yang harus dibayar? Contohnya, waktu dengan keluarga. Yang harusnya kita bisa nongkrong sama teman-teman. Jadi bisa nggak punya teman sama sekali. Kita ditipu sama partner bisnis. Banyak harga-harga yang harus dibayar. Entah harga itu dari tangisan air mata, kerja capek keringet sampai udah mau mampus, ya. Harus misalnya cari klien, ya. Coba jadi sales, telepon orang ditolak. Gak ada yang gampang di dunia ini. Ini gue mau cerita, gue kenal satu teman, mungkin kalian udah nonton podcast gue sama dia, ya. Dia bosnya Whole Living, Andrew. Dia pernah cerita ke gue seperti ini. Pas dia awal-awalnya mulai bisnisnya, ya, itu dia selama bertahun-tahun gak punya teman. Karena yang dipikirin dari bangun pagi sampai tidur, gimana caranya improve bisnisnya. Harga yang harus dibayar adalah gak punya waktu untuk teman. Ya. Semua hidupnya cuma difokuskan untuk berbisnis. Dan hasilnya kelihatan seperti sekarang. Gue belum ketemu satu orang sukses pun yang belum bayar harganya untuk jadi sukses. Rata-rata teman-teman gue yang sukses di bidangnya masing-masing itu kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam lagi. Kerja keras itu adalah minimum yang kalian harus lakukan. Belum kerja pintar ya, ngerti cara berbisnis ya, ngerti industrinya, cari mentor di industrinya, belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Masih banyak harus dilakukan. Jadi harga untuk menjadi seorang yang sukses itu sangat-sangat mahal. Nah, di sini gue pengen bilang sama kalian semua, kalau menurut lo harga untuk menjadi sukses itu terlalu mahal, gue kasih tahu nih ya, harga penyesalan itu lebih mahal dibanding harga untuk jadi sukses. Ini akan gue ulangin sekali lagi. Penyesalan itu adalah harga termahal yang kalian akan bayar seumur hidup kalian. Harga jauh lebih mahal dibanding jadi orang sukses. Ini sebenarnya kalian coba bayangin seperti ini. Kalian udah tua nih, umur misalnya udah 60, udah 50, udah 70 tahun bahkan. Kalian coba bisa lihat hidup kalian ke belakang. Dulu mabok-mabokan, dulu kebanyakan alasan bilangnya, oh dia privilege, orang tua begini, oh begini, gue gak mau begini. Gue biarin hidup gue seperti ini. Gue gak mulai bisnis. Dan penyesalan tuh datangnya nanti. Dan harganya sangat mahal.
Begitu kalian udah tua nanti, kalian cuma pikir masa muda kalian. Coba dulu gue dengerin dia. Coba gue dulu mulai suatu bisnis. Coba gue dulu lompat mulai bisnis. Coba dulu gue bikin channel YouTube pertama gue. Coba waktu itu gue apply kerja ke sini. Coba waktu itu gue coba untuk ningkatin skill gue. Coba waktu itu gue ngerti untuk ngatur keuangan. Coba waktu itu gue coba suatu hal yang baru yang gue takutin. Kalau misalnya gue mulai bisnis waktu itu, gue bisa lihat orang tua gue waktu itu senyum sebelum dia meninggal. Gue bisa bawa nyokap gue misalnya umroh sebelum dia meninggal. Gue bisa berikan perawatan yang terbaik, ya, rumah sakit yang terbaik untuk orang tua gue. Mungkin aja kalau gue bisa lakukan itu, gue punya uang untuk melakukan hal itu, mereka masih ada di sini sekarang sama gue. Itu harga yang paling mahal yang kalian akan bayar. Itu lebih mahal dari semua harga yang gue bilang tadi untuk jadi sukses. Jadi pilihannya, lu mau bayar harga untuk jadi sukses, atau lu mau bayar harga untuk penyesalan. Kebanyakan dari kalian di sini ya, itu takut untuk mulai sesuatu karena omongan dari orang. Bayangin ya, seberapa bodohnya itu. Omongan dari orang bikin kalian takut untuk mulai sesuatu. Ini gue kasih tahu di sini. Seorang pebisnis yang sukses, ngelihat kalian, misal kalian datang nih, terus ada pebisnis yang sukses nih di bidangnya. Kalian mulai bisnis, mulai jualan gitu. Kalian anak SMP, anak SMA, mulai jualan di sekolah, jualan nasi uduk. Mungkin nggak kalian diketawain sama pebisnis ini? Enggak. Gue ngeliat kalian nih, oh mulai dagang segala macam. Gue inget gue yang dulu, ya gue yang dulu berusaha kayak gitu. Gue ngeliat sales tuh di mall. Gue selalu ngambilin kalau sales properti. Ya, gue jalan di mall nih, ada sales properti tawarin, gue selalu ambil brosurnya. Karena kenapa? Gue tahu rasanya ada di pameran mall situ tawarin ditolak-tolakin, gak diladenin sama orang. Gue tahu rasanya dari mereka, makanya gue selalu ambil. Gue nggak pernah akan mengolok-olok mereka. Jualan properti. Karena gue dulu pernah jadi agen properti. Gue nggak akan mengolok-olok orang yang datang ke kafe untuk coba nawarin barang. Karena gue dulu pernah di posisi itu. Gue nggak pernah akan ketawain kalian untuk mulai channel YouTube. Buat kalian yang mau mulai channel YouTube terus kalian takut ntar dikata-katain sama teman gimana? Percayalah, YouTuber misalnya kayak gue nih, gue bukan YouTuber sih, tapi anggaplah gue YouTuber gitu. Gue gak akan ketawain kalian untuk mulai buka kamera dari handphone kalian dan mulai ngerekam. Sama seperti atlet Jiu-Jitsu. Kalau orang udah terbaik di bidangnya, dia gak bakal ketawain kalian. Atlet Jiu-Jitsu nih, black belt ya, sabuk hitam di Jiu-Jitsu. Dia ngeliat nih, ada orang baru datang nih, sabuk putih, mau coba untuk belajar. Mau coba untuk belajar kuncian. Menurut lu dia akan ketawain gak? Gak bakal. Dia akan coba ajarin, oh gini ya caranya. Kenapa? Karena dia udah jadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau teman-teman kalian ketawain kalian untuk mulai sesuatu, untuk mulai channel YouTube baru, untuk mulai bisnis baru, untuk mulai jualan di sekolah, untuk mulai jualan di kampus, itu artinya orang itu adalah pecundang. Pecundang yang mau narik kalian balik ke level dia, buat nggak pernah maju. Makanya dia cemooh kalian. Orang yang suka cemooh orang, kata-katain orang, itu orang yang nggak mau lihat justru kalian maju. Tapi orang yang mau lihat kalian maju, pebisnis sukses tadi, itu nggak akan ketawain kalian untuk jualan nasi uduk. Di situ kan lu bisa lihat, gue tinggal pilih, lu mau jadi pecundang atau mau jadi orang sukses. Kalau jadi pecundang nih mentalitasnya, mindsetnya pecundang. Sama kayak yang gue bilang, semua hal di hidupnya itu jadi masalah untuk dia. Orang tua gue begini jadi nggak bisa begini, gue ada alasan ini, mulai bisa ada alasan lagi, ada alasan semua hidupnya. Mindset orang sukses, itu mereka nggak pernah mikir tentang alasan. Mereka lihat nih kondisinya seperti apa, oke, orang tua gue begini, orang tua gue nggak bisa biayain gue. Kayak gue waktu itu, orang tua gue nggak bisa biayain gue kuliah di sini. Ya udah, gue cari uang untuk gue bisa datang masuk kuliah. Orang tua gue memang udah gak mampu lagi bahkan untuk menyupport hidupnya sendiri. Oke, gue harus kerja di kelas biar gue bisa kasih uang ke nyokap gue biar dia bisa hidup. Itu cara gue berpikir. Gue gak bilang, orang tua gue begini dan gue pasrah gitu gak apa-apain. Enggak, itu bukan hal yang gue lakukan. Ini orang banyak banget yang keliru ya. Keberanian itu bukanlah kita menghilangkan ketakutan. Salah. Keberanian itu justru kita tahu nih, hal yang mau kita lakukan ini menakutkan. Ini kita mungkin gagal gitu. Kita mungkin bikin bisnis ini gagal gitu. Kita mungkin mulai investasi ini rugi. Keberanian itu bukannya menghilangkan ketakutan itu. Keberanian ya, itu justru embrace hal itu. Kita tahu bahwa kalau kita lompat ini bisa mati, kita taruh uang kita semua di bisnis ini bisa mati, kita coba untuk investasi ini bisa rugi, tapi kita lompat anyway. Ini tips dari gue ya, ini gue alamin. Setiap kali gue mau coba untuk hal baru yang di luar dari kenyamanan gue, untuk fundraise dari investor, mencoba bikin bisnis yang baru, itu tuh semua menakutkan karena itu hal yang belum pernah gue lakukan sebelumnya. Tapi yang gue pikir tuh apa? Gue coba aja dulu ya, gue coba lompat. Karena mindset gue gini, kalau gue misalnya lompat, at least gue gak berdiri di tempat yang sama ya. Kalau gue gak lompat untuk coba message orang ini, kalau gue gak coba lompat untuk networking sama orang ini, kalau gue gak coba lompat untuk mulai bisnis baru ini, hidup gue kan di sini terus. Jadi at least kalau gue lompat nih ya, yang bisa mati gitu, gue jatuh ke lubang, atau gue bisa selamat datang ke next levelnya selanjutnya. Nah itulah jadi seorang pengusaha, itulah jadi seorang investor, lompat terus gitu, bisa jeblok ke bawah atau sekalian naik level. Tapi yang gue tahu pasti,
Kalau gue diem di sini, gue akan tetap diem di sini. Karena sebuah mimpi tanpa suatu aksi, kita ngapa-ngapain gitu. Itu cuma mimpi. Jadi kalian jangan pernah mimpi mau punya mobil mewah, mimpi mau punya apartemen mewah, mimpi mau bikin orang tua kalian seneng, mimpi mau bisa kasih duit berapapun ke orang tua kalian. Kalau nggak ada action yang kalian bikin. Semua video yang gue pernah bikin, semua hal-hal yang keluar dari mulut gue adalah hal yang percuma. Kayak menjaring angin, hal yang sia-sia. Jadi gue nggak pengen kalian lihat video ini, merasa oh panas nih pas lihat videonya, setelah tutup kalian main game lagi. Percuma semuanya. Mimpi tanpa action adalah menjaring angin, percuma. Banyak orang yang mungkin akan cemooh lagi gitu, ketawain tentang mindset, nggak masalah. Tapi buat sedikit dari kalian yang nonton video ini, yang bener-bener pahamin isinya apa yang gue mau coba sampein ke kalian, praktekkan, masukin ini ke otak kalian, tunggu 5 tahun lagi. Kita lihat hidup kalian berubah atau enggak.